Pemirsa, sidang kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat yang menyeret ex-manajer Denny Sumargo Ditya Andrista kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Juli 2022. Denny Sumargo hadir dalam sidang yang beragendakan keterangan saksi. Dalam sidang tersebut, terlihat Denny hadir bersama istri dan ibunya dan didampingi kuasa hukum. Berjalannya sidang tadi lancar, pemanggilan saksi saya dan istri, tapi tadi karena sehubungan waktu, jadi yang bela sebagai saksi belum dilanjutkan, ditunda ya Pak ya? Iya, 1 minggu. Gitu. Persidangannya bagus kok, berjalan dengan bagus, dengan mulus. Apa yang ditanyakan sesuai dengan fakta, harus support terus. Karena apa? Kebenaran. Kita bukan masalah uang ya, dia mau ganti, bukan. Masalah kita cari kebenaran, karena dia anggap dirinya tidak bersalah. Makanya kita lanjut sampai di persidangan, biar hakim yang memutuskan. Dalam sidang yang bergulir, sebagai saksi, Denny sempat ditanya beberapa pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa terkait kronologi kejadian. Denny mengungkap Ditya bekerja dengan dirinya 2 tahun sebagai asisten dan 4 tahun sebagai manajer. Selama 2 tahun awal terdakwa bekerja dengan baik sebagai manajer, namun 2 tahun belakangan mulai tidak baik menurut Denny. Benarkah selama bekerja dengan Ditya, Denny mengaku tak pernah melihat kontrak kerja hingga akhirnya merugi. Jadi prinsipnya secara kronologi sudah disampaikan. Perbuatan-perbuatannya, unsur-unsur itu masuk semua. Ya, sehingga sebetulnya tidak ada alasan lagi nih terdakwa untuk tidak ditahan. Ya. Tapi tadi juga diingatkan lagi dengan majelis hakim bahwa dia harus menghormati persidangan ini supaya juga dia tepat waktu. Gimana kalau lu nanya puas ya? Gue udah gak peduli. Karena kalau gue pribadi dulu jawab ya. Masalahnya gue mau menang mau kalah itu bukan hal penting. Karena buat gue pribadi ini hanya untuk meluruskan suatu hal di mana kita semua itu harus tahu kita tidak boleh ambil orang lain punya hak. Yang bikin saya sebenarnya maju lebih jauh ini kan sebenarnya karena dia menggunakan identitas saya untuk mengambil hak dari talentnya dia. Yang mana saya mau coba untuk selesaikan tapi saya disikapi dengan menurut saya dia tidak menghormati saya sama sekali udah. Ini kan proses pembelajaran. Dari awal-awal kan waktu masih statusnya belum tersangka ya. Belum tersangka sudah ada upaya-upaya. Bahkan kita yang punya inisiatif. Harusnya kan yang punya problem yang inisiatif. Ya kan itu balik ya kan. Malah disikapinya berbeda. Kalau Ditya di mata tante sebenarnya orangnya itu tukang bohong. Banyak yang dapat. Sudah saya tahu, saya sudah kasih tahu Denny. Dia sering curi uang Denny melalui ATM. Sebenarnya Denny itu kerugian banyak loh mas, 2M lebih. Dia curi melalui ATM sedikit-sedikit, kirim ke keluarganya. Iya, karena biasa disuruh transfer, belanja gitu. Itu terbukti dari print out. Sebagai informasi, Denny melaporkan mantan manajernya tersebut karena diduga menggelapkan uangnya sekitar 700 juta rupiah. Hal tersebut diketahui Denny beberapa tahun setelah Ditya diduga melakukan hal tersebut. Namun Ditya juga melaporkan balik Densu dengan tudingan wan prestasi dalam kontrak hingga membuatnya merugi 800 juta rupiah. Lantas, berapakah total kerugian sebenarnya yang dirasakan Denny? Jadi ada nih yang setengahnya doang nih yang diambil. Diambil separuhnya. Ada yang diambil semuanya bos. Nah itu yang tadi gue nggak sebut. Masa yang diambil semuanya itu nggak disebutkan sama dia. Dan pengacaranya juga nggak mau nanya karena itu memberatkan dia. Memberatkan dia kan. Selisih nominal itu tidak menjadi soal ya. Tentu kalau untuk meminta Densu itu ya nggak mungkin hafal juga karena transaksinya banyak. Intinya ada perbuatan pidana yang dilakukan di situ. Ada pemalsuan yang dilakukan di situ, ada penggelapan yang dilakukan, itu cukup. Karena kalau dia mempermasalahkan dia mengalami kerugian ya sama gue ya, dia tuh dari nggak ada duit. Ya. Gue yang kasih gaji, gue yang bayarin kosan, gue kasih komisi, gue kasih kerjaan, gue kasih link, gue ajarin sampai jam 5 subuh kadang-kadang gue ngajarin dia. Masa begini balasannya? Jadi ya? Kalau ditanya, lu rugi apa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngerasa ada yang kurang gue kasih gitu, atau memang elunya yang sudah salah menggunakan kepercayaan gue sampai akhirnya lu udah nggak tahu mesti ngapain. Kan kalau waktu itu gue kasih kesempatan untuk nyelesain baik-baik, lu selesai dengan baik, masalahnya selesai.
Ya, dalam persidangan, pihak Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sempat menanyakan terkait upaya damai antara Denny dengan ex-manajernya tersebut. Benarkah lantaran merasa sudah dibohongi dan tidak dihormati ex-manajernya, Denny tetap ingin melanjutkan proses hukum dan tak mau terima upaya damai? Upaya damai, bayangkan loh, upaya damai dari gua yang dirugikan, gua yang datang, gua yang nyari, gua yang difitnah pula. Temen-temennya sampai ngomongin gua, kalau gua tuh begini begitu, sampai ada salah satu selebriti yang ngubungin gua mau cari usaha masuk karena kasus itu. Gua nggak usah sebut nama ya, karena dilihatnya ada peluang kasus kan, mungkin dia memanfaatin kan. Sampai saya tanya, tahu dari mana kamu? Dia bilang ini dari orangnya, katanya kamu masuk paksa. Bisa sampai ada seperti itu. Ini kan tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Cuma saya anggap ya sudahlah, itu nggak ada deh. Intinya adalah ini orang mau gimana nggak jelas. Dipanggil untuk selesaikan, tidak kooperatif. Habis itu ngomong macam-macam di luar. Sebenarnya anak saya ini nggak mau lapor, tapi tante yang suruh lapor. Saya bilang kalau kamu nggak lapor, kamu berhadapan dengan mama. Karena apa? Sudah terbukti, Mas. Karena kita sakit hati. Saya punya anak kerja kayak kuda dari pagi sampai malam sampai sakit. Kok dia yang menikmati? Tidak ada penyesalan dalam dirinya. Bayangkan. Tapi dia berubah banyak itu sesudah dia menikah. Suaminya nggak ada kerjaan, mau hidup enak. Teman-teman saya itu kan saya kenalin ke dia, akhirnya jadi teman dia. Semua berburuk sangka kepada saya. Ini ada apa? Tapi saya nggak apa-apa, maksudnya sudahlah, itu urusan pikiran lo. Lu mau berpikir baik sama atau enggak tentang gua, kan lu tanggung sendiri urusan itu. Pemirsa, ajang pencarian bakat idola cilik 2022 semakin seru dan sudah memasuki babak pentas idola. Peserta yang masuk ke babak tersebut pun bersaing dan berkompetisi dengan penuh semangat dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Salah satunya adalah Melody Tiffany. Peserta idola cilik yang satu ini dengan apik membawakan lagu milik Raisa dan Isyana yang berjudul Anganku Anganmu. Penampilan Melody di pentas mendapat aplaus dan sedikit catatan dari para juri. Salah satunya dari Bunda Maya Estianti. Dalam catatan, Bunda ingin Melody menurunkan nada bernyanyinya. Mendapat hal tersebut, Melody pun dengan sigap mengikuti petunjuk dan arahan Bunda Maya untuk bernyanyi dengan cara yang lebih nyaman. Melody, kan aku pernah bilang bahwa kamu tuh mampu banget untuk bisa menyanyikan sebuah lagu yang nadanya tuh lompat-lompat. Tadi tuh nadanya tuh lompat-lompat banget, dan ini sebenarnya lagu nggak dibilang gampang, nggak gampang. Ini lagu susah ya, karena kamu juga ngambil nadanya juga tinggi banget nih. Aku malah penasaran kalau direndahin dikit bisa nggak sih? Mau dicoba? Coba, karena... Coba turun 1,5. Naikkan setengah dari yang tadi berarti. Menurut aku yang di nada turun setengahnya lebih enak, karena tadi yang di pertama karena ini tinggi banget tadi ya. Jadi Melody banyak lepas-lepas, begitu tembak ke atas tuh banyak yang lepas nada tingginya. Jadi dan kali Melody kalau pilih lagu itu harus benar-benar jangan dipaksakan benar-benar terlalu tinggi. Ya. Jadi mendingan nyamannya aja supaya bisa on point nadanya, sayang ya. Tadi tuh nyampe tapi maksa gitu mungkin Nyampe ya? tapi banyak yang lepas. Oke. Mendingan agak diturunin tapi kamu lebih enak bawainnya.
Ya, setiap peserta Idola Cilik memang punya karakter yang kuat dan berbeda-beda. Bunda Maya sebagai salah satu juri juga mengungkap kualitas para peserta Idola Cilik tahun ini. Ya mereka adalah calon-calon bintang masa depan karena mereka yang mampu bernyanyi dengan baik gitu. Ya memang kalau dalam kompetisi sebuah ajang yang menggunakan vote itu pasti kadang-kadang yang keluar itu adalah mereka peserta yang bagus. Kadang-kadang peserta yang bagus itu kurang dukungannya ya kan. Kadang-kadang juga peserta yang kita puji habis-habisan juga belum tentu aman. Jadi kadang-kadang ini kan tergantung banyak-banyakan dukungan ya kan. Jadi sebenarnya ya sangat disayangkan kalau bakat-bakat yang bagusnya harus keluar gitu. Yang jelas persaingan di antara para peserta akan semakin ketat. Semakin penasaran kan? So, jangan lupa untuk menyaksikan Pentas Idola Cilik 2022 setiap Sabtu dan Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat live hanya di RCTI. Inilah dia babak pentas Idola Cilik 2022. Bagus banget, dia pintar banget mainin emosi dalam lagu ini. Kamu tuh punya aura bintang. Pemirsa, Indonesian Drama Series Awards kembali hadir tahun ini. Indonesian Drama Series Awards merupakan ajang apresiasi bagi para insan di industri hiburan tanah air, khususnya serial drama atau sinetron di Indonesia. Indonesian Drama Series Awards 2022 digelar sebagai wujud nyata serial drama atau sinetron yang merupakan program terpopuler di Indonesia dan banyak disukai masyarakat. IDSA 2022 menghadirkan 13 kategori penghargaan. Sebanyak 12 kategori terpilih melalui voting masyarakat, sedangkan satu kategori lainnya merupakan kategori spesial. Ya, aktor dan aktris sinetron Samuel Zilguin dan Nasya Marcella masuk menjadi salah satu nominasi dalam kategori pemeran utama pria dan pemeran utama wanita drama series terfavorit. Ini sebenarnya pertama kali sih sebagai pemeran utama ya. Deg-degan banget karena saingannya itu ya yang udah-udah selalu menang, jadi gimana ya? Perasaannya ya bahagia, bersyukur, seneng, ya pokoknya lebih ke situ sih karena dinilai kerja keras kita oleh orang-orang dan yaudah gitu aja sih. Bukan orang-orang doang itu tadi ada lembaganya. Iya pokoknya di vote lah. Deg-degan banget kan? Ya kayak gitulah, pokoknya bersyukur lah. Keduanya senang bisa masuk nominasi dan bersaing secara sehat dengan aktor dan aktris sinetron lainnya. Ya hasil nggak membohongi karyanya kan. Jadi ya kita bersyukurlah hasil kita, karya kita disukai banyak orang. Iya, masuk nominasi aja sih sebenarnya juga udah next level ya pastinya gitu. Bukan sesuatu yang kayak biasa aja gitu. Tapi masuk nominasi seneng banget sih. Karena kan nggak terlalu banyak ya tadi. Maksudnya dari sekian banyak sinetron, drama di Indonesia sekarang ini yang dipilih tuh cuma 5 doang. Yep. Gitu. Jadi bersyukur. Pengumuman pemenang pun akan digelar pada malam puncak Indonesian Drama Series Awards 2022 yang akan diadakan pada 27 Juli 2022 mendatang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di studio RCTI Plus dan akan disiarkan langsung oleh RCTI. Inilah kategori Indonesian Drama Series Awards 2022. Pemeran utama pria dalam drama series terfavorit. Pemeran utama wanita dalam drama series terfavorit. Nantikan pengumuman pemenang pada malam puncak Indonesian Drama Series Awards 2022 live dari studio RCTI Plus.